sini ya. Baik. Mbak bisa duduk dengan nyaman ya. Oke, apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Zidni. Mbak bisa panggil saya Zidni. Kalau belum tahu Mbak siapa ya namanya? Saya Lina, Ibu. Oke, Mbak Lina. Mbak Lina ini pakai seragam SMA, berarti Mbak Lina anak SMA ya? Iya. Kalau boleh tahu Mbak Lina ini kelas berapa ya? Kelas 10. Oh, kelas 10 ya, berarti baru masuk ya? Iya. Oke, Mbak Lina ini jurusan apa ya di sekolah ini? Kebetulan di IPA. Oh, di IPA ya? Iya. Oke, di IPA. Ini berarti Mbak Lina habis pulang dari sekolah ya? Iya, betul. Oh, oke. Mbak Lina tahu ada konseling di sini tuh dari siapa ya? Kebetulan dari teman. Oh, dari temen ya, berarti temennya pernah kesini. Iya, benar. Oke, Mbak Lina. Jadi di sini kita memiliki waktu untuk sesi konseling pada hari itu sekitar 20 menit ya. Apakah Mbak Lina bersedia? Iya, bisa. Sebelumnya Ibu izin buat membawa catatan ya, Mbak? Iya. Oke. Nanti Mbak Lina jangan khawatir ceritanya bakal kesebar kemana-mana, dan Mbak Lina jangan sungkan-sungkan buat cerita seluas-luasnya. Mbak Lina jangan menutupi ceritanya ya. Oke. Apakah Mbak Lina siap untuk bercerita? Iya. Oke, Mbak Lina bisa langsung bercerita. Jadi gini, Bu. Saya kan emang orangnya introvert gitu. Nah, tapi saya tuh jadi sering kayak orang kayak kurang pede gitu. Oke, berarti Mbak Lina ini orangnya introvert dan nggak pede ya? Iya. Mbak Lina ini kalau misal ditunjuk nih di depan kelas, Mbak Lina itu kayak gimana sih rasanya? Nah, itu deg-degan dan kayak agak takut gitu. Takut buat ngomong di depan kelas atau enggak di depan orang banyak gitu. Oke, berarti Mbak Lina ini kalau misal ditunjuk di depan kelas buat ngomong atau buat presentasi itu Mbak Lina masih merasa deg-degan, masih merasa takut gitu ya. Mbak Lina ini punya perasaan kayak gini tuh udah lama atau baru-baru ini, Mbak? Kebetulan udah lama. Udah lama itu dari SD, SMP atau gimana? Dari SMP. Oh, dari SMP. Berarti Mbak Lina ini udah merasa nggak pede, takut buat ngomong di depan umum itu waktu SMP ya? Iya. Kalau boleh tahu Mbak Lina ini takutnya karena Mbak Lina ada kejadian sesuatu atau bagaimana? Kebetulan karena ada kejadian sesuatu. Oh, karena ada kejadian sesuatu ya. Kalau Mbak Lina bisa ceritakan lebih lanjut boleh? Oke. Jadi waktu SMP itu kan pernah disuruh buat maju di depan kelas. Itu kayak disuruh cerita pendek lah. Terus aku kayak ada ngomong yang salah. Nah, di situ diketawain sama teman-teman sekelas. Oke, berarti Mbak Lina waktu SMP itu pernah ditertawakan ya sama teman-temannya karena Mbak Lina salah mengucapkan sesuatu itu ya. Nah, yang menertawakan Mbak Lina itu kebanyakan cewek atau cowok sih? Kebanyakan cowok. Cowok ya berarti yang menertawakan Mbak Lina. Hubungan pertemanan Mbak Lina sama teman-temannya itu yang menertawakan Mbak Lina itu bagaimana sih? Kemudian aku nggak terlalu dekat sama mereka. Berarti hubungan sama yang menertawakan Mbak Lina itu nggak begitu dekat ya. Nah, saat kejadian itu tuh gimana sih perasaan Mbak Lina? Yang pasti itu kayak takut, deg-degan karena kayak bikin trauma buat ngobrol di depan umum lagi gitu. Oke, berarti perasaan Mbak Lina itu deg-degan, takut, akhirnya kayak Mbak Lina nggak pede lagi ya buat ngomong di depan umum. Iya, jadi minder juga. Oke, apa yang Mbak Lina lakukan saat Mbak Lina ditertawakan itu? Waktu itu diem aja terus kayak bingung, malu. Berarti yang Mbak Lina lakukan tuh diem aja, bingung, terus merasa malu gitu ya. Oke. Apa yang Mbak Lina rasakan ketika Mbak Lina itu mengingat kejadian waktu SMP? Jadi kayak trauma gitu, jadi kayak mau maju di depan umum juga kayak takut karena pasti keinget kejadian dulu gitu, takut ditertawakan lagi karena kayak takut merasa bersalah gitu. Oke, berarti yang Mbak Lina rasakan saat mengingat kejadian itu Mbak Lina itu
malu, deg-degan, terus Mbak Lina takut lagi melakukan hal yang sama gitu ya. Oke, apa yang paling Mbak Lina takutkan jika jika Mbak Lina itu berbicara di depan kelas untuk sekarang waktu SMA ini? Masih agak takut sih buat maju, jadi kayak misal kalau disuruh maju kayak mendingan minta tolong ke teman yang lainnya aja gitu. Oke, berarti Mbak Lina untuk sekarang waktu SMA ini kayak masih merasa takut ya kalau keinget waktu kejadian SMP. Akhirnya Mbak Lina meminta teman yang lain aja untuk maju ya. Apa rasa takutnya Mbak Lina ini karena karena takut ngomong di depan umum atau karena takut ditertawakan lagi sih? Takut ngomong di depan umum juga. Oke, berarti rasa takutnya Mbak Lina ini karena emang pure takut ngomong di depan umum ya. Iya, karena juga kan aku orangnya introvert gitu, jadi kayak emang kalau bergaul sama orang, terutama kayak orang banyak gitu takut. Oke, berarti Mbak Lina ini karena takut emang Mbak Lina ini introvert gitu ya. Oke, apakah Mbak Lina ini punya pikiran kalau bisa kayak orang yang mendengar Mbak Lina berbicara di depan umum ini bakal kayak pasti menertawakan Mbak Lina? Iya, karena kayak kalau aku ngomong saya tuh pikirannya kayak jadi aneh-aneh gitu. Oke, berarti kalau Mbak Lina ngomong di depan umum itu kayak pikiran Mbak Lina tuh kemana-mana, terus kayak keinget yang dulu Mbak Lina ditertawakan. Jadi Mbak Lina itu di pikiran itu kayak orang-orang pasti yang dengerin saya cerita tuh pasti bakal menertawakan saya gitu ya. Oke, Mbak Lina jangan berpikiran seperti itu ya. Kalau misal Mbak Lina berbicara di depan umum itu Mbak Lina kayak harus pede, Mbak Lina harus kayak pokoknya Mbak Lina harus anggap aja orang-orang di depan Mbak Lina itu kayak nggak ada apa-apa, Mbak Lina hanya berbicara sendiri gitu. Mbak Lina ini pernah nggak sih melakukan sesuatu kayak misal Mbak Lina ngomong di depan kaca atau ngomong sendiri buat melatih Mbak Lina buat percaya diri lagi, itu pernah nggak Lina? Kebetulan nggak pernah sih. Oh, berarti Mbak Lina belum pernah ya. Iya. Mbak Lina bakal mau mencoba nggak kayak gitu? Iya, kayaknya mau coba karena aku juga kadang tuh melihat dari sosial media gitu, orang-orang coba tips-tips kayak coba pede tuh ngomong di depan kaca gitu. Tapi emang belum sempet aja gitu. Oke, berarti tetapi Mbak Lina ingin mencoba ya untuk ngomong di depan kaca atau ngomong sendiri gitu untuk melatih kepedean Mbak Lina lagi. Oke, pernah nggak sih Mbak Lina itu ngelihat orang misal temannya Mbak Lina atau siapa gitu lagi di depan kelas atau lagi ikut lomba itu, tapi dia tuh salah, tapi dia tuh masih percaya diri dan dia tuh tetap menerima dirinya gitu. Pernah nggak sih? Iya, kebetulan pernah dan aku ngerasa kayak wow, dia hebat banget gitu ya. Kayak Mbak Ina pernah yang ngeliat, terus Mbak Ina ngerasa orang itu tuh keren. Nah, karena Mbak Ina ngerasa orang itu keren, jadi Mbak Ina itu harus mencoba buat menjadi seperti orang itu. Kayak Mbak Ina kalau misal lagi salah di depan, misal lagi di depan umum nih, atau lagi lomba, Mbak Ina ini ada salah ucap atau salah apa gitu, Mbak Ina harus coba tetap pede. Maksudnya kayak gak usah mikirin kayak orang-orang ini bakal kayak aduh nanti bakal ngetawain aku atau bakal gimana. Mbak Ina nggak usah pikirkan itu ya. Reaksi apa yang muncul kayak di badannya Mbak Lina nih ketika Mbak Lina itu diminta berbicara di depan kelas untuk saat ini? Aku biasanya karena kalau merasa deg-degan atau takut gitu perut rasanya mules, padahal kalau pas ke kamar mandi, toilet gitu rasanya tuh perutnya tuh nggak kenapa-kenapa gitu. Oke, berarti Mbak Ina ini mesti kalau disuruh ngomong di depan gitu ya saat ditunjuk itu Mbak Ina merasa mules, sakit perut gitu ya tiba-tiba. Oke, saya juga pernah merasakan hal yang sama kok Mbak seperti Mbak waktu saya sekolah dan kuliah dulu. Menurut Mbak Lina nih, apa yang akan terjadi jika Mbak Lina ini salah berbicara lagi? Tentunya takut, pasti kayak keinget kemarin lagi, terus aku ngerasa kayak orang yang agak bodoh gitu. Oke, berarti Mbak Lina ini keinget yang dulu lagi ya, terus Mbak Lina merasa Mbak Lina orang yang bodoh. Mbak Lina jangan berpikiran seperti itu ya, Mbak Lina nggak boleh berpikiran kalau misal Mbak Lina salah berbicara lagi, Mbak Lina tuh menganggap diri Mbak Lina tuh bodoh, jangan ya Mbak. Oke, hal apa yang biasanya membantu Mbak Lina ini lebih tenang? Biasanya kayak harus dimotivasi sama teman, terus kayak ya dibilangin kayak kamu tuh pasti bisa, terus aku juga
eh, kadang tuh kayak nyari-nyari podcast kayak yang tentang percaya diri gitu. Jadi kayak aku harus nginget-nginget kayak gitu tuh. Oke, jika jika rasa takut ini tuh berkurang, hal apa yang ingin Mbak Lina lakukan? Tentunya aku pengen nyoba kayak maju gitu di depan umum, terus atau enggak nyoba kayak lomba-lomba baca pidato gitu, biar aku juga bisa lebih percaya diri sama belajar komunikasi gitu di depan umum. Oke, berarti yang ingin Mbak Lina lakukan itu Mbak Lina coba buat maju di depan umum ya, biar Mbak Lina bisa lebih percaya diri lagi. Iya. Oke, kalau misal nih dalam skala 1 sampai 10, seberapa besar keinginan Mbak Lina itu buat berbicara di depan umum? Tentunya 10 karena siapa sih yang nggak mau pede gitu. Jadi kayak orang pede kan pasti banyak juga keuntungannya buat hidupnya atau enggak nanti di masa depannya nanti. Oke, 10 ya, itu sangat keren Mbak Lina. Pernah nggak sih Mbak Lina itu untuk sekarang waktu SMA udah coba berhasil gitu waktu berbicara di depan kelas meskipun anak kelasnya itu sedikit? Mungkin berhasil tapi emang masih ada rasa kayak deg-degan, takut gitu. Oke, berarti Mbak Lina udah berhasil ya meskipun masih ada rasa deg-degan atau takut gitu. Nah, karena Mbak Lina udah pernah berhasil nih, nah jadi Ibu itu punya challenge buat Mbak Lina. Nah, Mbak Lina ini nanti bisa baca cerita pendek yang nanti Ibu kasihkan. Mbak Lina nanti bisa berdiri di sini, nanti Mbak Lina bisa bacakan cerita itu dengan lantang. Apakah Mbak Lina bersedia? Iya. Oke, Ibu siapkan dulu ya Mbak. Iya. Oke, ini Mbak. Ini Mbak bisa baca ya. Mbak bisa berdiri di sini. Raka selalu duduk di bangku belakang. Ia jarang berbicara, lebih sering menulis buku kecilnya saat kelas ramai oleh tawa teman-teman. Suatu hari aku bertanya apa yang ia tulis. Cerita, jawabnya singkat sambil tersenyum. Keesokan minggunya, bangku itu kosong. Raka pindah sekolah tanpa pamit. Hanya buku kecilnya yang tertinggal di laci. Di halaman terakhir tertulis, jika aku tak ada, biarkan ceritaku yang berbicara. Sejak saat itu, aku mulai menulis, karena aku tahu setiap orang ingin dikenang, meski hanya lewat kata-kata. Jadi, Mbak Ina bisa duduk lagi. Gimana nih perasaan Mbak Lina setelah Mbak Lina melakukan challenge yang Ibu berikan? Alhamdulillah aku ngerasa kayak agak lega, terus kayak jadi merasa kayak aku harus pede nanti karena itu sesuatu tantangan, jadi kayak biar nggak ngerasa takut salah lagi. Nah, itu sangat keren Mbak Lina. Mbak Lina udah bisa berusaha buat Mbak Lina nggak deg-degan lagi, nggak takut lagi buat ngomong di depan umum. Nah nih, Mbak Lina kan tadi udah cerita kalau Mbak Lina sempat ditertawakan oleh teman-temannya tadi. Nah, itu Mbak Lina itu waktu setelah kejadian itu Mbak Lina cerita nggak sih sama keluarganya kalau Mbak Lina itu ditertawakan oleh teman-temannya? Kebetulan enggak. Oh, berarti Mbak Lina nggak cerita ya ke keluarganya kalau Mbak Lina ini pernah ditertawakan oleh teman-temannya? Iya. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak Lina ini anak keberapa sih? Kebetulan anak kedua dari 2 bersaudara. Oke, berarti Mbak Lina ini anak bungsu ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu nih menurut Mbak Lina nih anak bungsu itu seperti apa sih? Kebanyakan orang ngomongnya kayak manja, tapi emang iya sebetulnya aku ngerasa juga kayak agak dimanja juga sama keluarga, dan juga kayak orangnya agak pelin-pelan dan takut untuk memulai gitu. Oke, berarti menurut Mbak Lina itu anak bungsu itu anak yang manja, anak yang pelin-pelan gitu ya Mbak? Oke, sebagai anak bungsu nih, Mbak Lina itu biasanya diperlakukan seperti apa sih di keluarganya Mbak Lina? Tentunya diperhatiin, dan juga kayak emang kadang dimanja sama orang tua atau enggak kakak gitu. Oke, berarti Mbak Lina emang di keluarga ini sangat dimanja ya, dimanja oleh keluarganya. Oke,
Di keluarga ini siapa yang paling dekat dengan Mbak Lina? Sama kakak saya. Oh, sama kakak ya. Kenapa Mbak Lina itu bisa dekat sama kakaknya? Karena kebetulan aku sama kakak kan beda 3 tahun, jadi kayak jaraknya itu nggak terlalu jauh. Jadi kayak kalau saling cerita dia juga paham. Jadi kayak nyambung aja gitu. Oke, berarti Mbak Lina ini jarak sama kakaknya itu nggak terlalu jauh. Akhirnya Mbak Lina itu satu modelnya satu frekuensi sama kakaknya gitu ya Iya. Mas ya. Oke, kalau misal hubungan dengan keluarga yang lain nih, itu kayak gimana Mbak? Kalau sama orang tua pun cukup dekat, tapi emang kalau mau cerita gitu kayak kurang bebas gitu. Oke, hubungan dengan orang tuanya itu tetap dekat, tapi karena mungkin Mbak Lina masih takut buat cerita ke orang tuanya, jadi kayak lebih memilih untuk cerita ke kakaknya gitu ya. Iya, karena kayak ngerasa nggak enak aja gitu sama orang tua. Maksudnya kan kayak mereka sibuk gitu, jadi kalau aku mau cerita pun kayak takut mengganggu karena udah capek kerja gitu. Oke, berarti Mbak Lina ini punya perasaan kalau misalnya Mbak Lina cerita ke orang tuanya itu takut, terus karena orang tuanya kerja pulangnya malam, akhirnya kayak sungkan buat bercerita ya karena pulangnya Iya. terlalu malam dan takutnya orang tua sudah terlalu capek gitu ya. Setelah kita sesi konseling ini nih, apa yang Mbak Lina sadari tentang diri Mbak Lina? Aku kayak orangnya gampang mikirin pikiran orang lain, jadi kayak walaupun kan yang tadi itu kayak orang-orang tertawa kalau aku salah gitu kan, padahal sebenarnya kalau orang salah tuh nggak apa-apa karena wajar, tapi aku kayak selalu merasa overthinking sama pikiran orang lain, kayak ya itu tadi kayak merasa kayak aku tuh bodoh kalau aku habis salah ngelakuin sesuatu gitu. Berarti Mbak Lina ini sering ngerasa overthinking ya dengan omongan orang lain, takutnya kayak pokoknya Mbak Lina itu merasa overthinking dengan omongan orang lain gitu ya. Oke, setelah sesi konseling ini berakhir, langkah awal yang ingin Mbak Lina lakukan itu apa sih Mbak? Tentunya aku mau nyoba buat terima diri dulu, maksudnya kayak biar aku tuh nggak ngerasa overthinking atau mikirin orang lain, dan juga kayak nggak takut mencoba gitu. Oke, itu langkah awal yang sangat baik ya Mbak Lina. Semoga langkah awal tersebut bisa Mbak Lina terapkan ya. Oke, mungkin karena sesi konseling kita hampir habis, Ibu akan memberikan kesimpulan untuk sesi konseling pada hari ini. Jadi Mbak Lina ini memiliki masalah, Mbak Lina takut ngomong di depan umum karena Mbak Lina memiliki masalah di masa lalu yang yaitu Mbak Lina ditertawakan oleh teman-temannya saat baca cerita pendek ya di depan kelas. Oke, Mbak Lina, karena sesi konseling kita sudah habis, jika Mbak Lina memiliki waktu untuk bercerita atau Mbak Lina ingin bercerita kepada Ibu, Mbak Lina bisa datang kapan saja. Terima kasih ya Mbak Lina karena Mbak Lina sudah datang ke sini, Mbak Lina sudah bercerita, Mbak Lina sudah meluangkan waktunya untuk bercerita kepada Ibu. Terima kasih juga Ibu atas bantuannya. Oke, ya sama-sama Mbak Lina. Untuk sesi konseling minggu depan nih kira-kira di hari apa ya Mbak Lina? Mungkin di hari yang sama tapi di minggu depan, di jam yang sama juga bisa. Oke, berarti di hari yang sama ya seperti hari ini di minggu depan. Oke Mbak Lina, terima kasih banyak ya Mbak Lina karena Mbak Lina sudah datang ke sini. Mbak Lina bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih yang Mbak.